Begitu juga setelah kita mengevaluasi diri kita, apakah ada sifat kurang baik itu di dalam diri kita. Lalu kemudian dilihat juga evaluasi ini menyangkut, apakah pernah kita menoleransi sifat yang sama. Contoh begini Bapak Ibu, anak kita suka teriak-teriak, bentak-bentak misalkan. Kita evaluasi di diri kita, saya nggak pernah bentak-bentak kok. Tapi mungkin pernah ada gurunya atau siapapun pihak lain yang membentak anak kita dan kita tidak berusaha untuk menetralisir sikap itu. Pada saat misalkan ada orang berteriak ke anak kita di depan kita dan kita mendiamkannya, atau kakaknya misalkan membentak dia, kitanya diam aja. Ini juga bisa menjadi sebab anak kita berteriak karena pada saat ada orang lain membentak dan meneriaki dia, kitanya menolerin sifat tersebut. Kalau kita pernah menolerin, bahkan membiarkan kakaknya atau orang lain membentak anak kita, maka jangan salahkan anak kita kalau suka teriak dan membentak. Karena dia melihat kita membiarkan sifat itu terjadi kepada dirinya. Lalu kemudian, cobalah mengidentifikasi, bikin list. Kalau misalkan problemnya disering membentak, atau tidak mau mendengar, atau tidak patuh, coba kita bikin list bagaimana caranya mengganti sifat-sifat tadi. Kita suka berteriak misalkan. Coba kita evaluasi, apa caranya? Oh, yang pernah kita bahas, oh mungkin dia perlu dipanggil dulu, lalu kemudian dilus tangan bagian kirinya, lalu kemudian dipanggil namanya, lalu kemudian disampaikan apa keinginan kita. Ini kan cara yang jauh lebih baik, yang jauh lebih efektif dibandingkan daripada kita berteriak-teriak pada saat anak kita bikin jengkel. Itu yang pertama Bapak Ibu, melakukan evaluasi apakah sifat itu ada di dalam diri kita, ataukah kita pernah menoleransi sifat-sifat buruk itu terjadi kepada anak kita, lalu carikan apa penggantinya, apa solusinya.